ini saya ingin bergeser dulu ke Pak Andi. Pak, kita kan saat ini BTN kan sedang giat-giatnya untuk mengedepankan digital banking gitu ya. Ada banyak produk-produk baru berbasis digital yang dikeluarkan. Nah, Pak bisa sharing sedikit Pak Andi tentang apa yang dilakukan BTN saat ini, apalagi terkait pandemi yang mungkin sedikit membuat orang atau nasabah berpindah dari platform offline ke online. Silakan Pak Andi untuk sharing sedikit sekitar 10 menit. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Wisnu, Pak Mirmo, Bu Mevira, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar ini. Rasanya tadi dari dua pembicara sebelumnya sudah sangat lengkap gitu ya Pak Wisnu ya. Jadi memang betul tadi dari Bu Mevira sebagai analis gitu ya, IT analis atau researcher, Pak Mirmo sebagai provider gitu ya, dan nanti saya akan melengkapi BTN sebagai praktisi atau ya pelaksana langsung atau end usernya gitu ya. Jadi memang betul kondisi pandemi ini tadi yang disebut Bu Mevira ini, meskipun kita bank gitu ya, bank pada dasarnya sudah merencanakan beberapa inisiatif digitalisasi ya, tapi betul bahwa memang begitu kita masuk ada pandemi, ini mendorong menjadi lebih cepat gitu ya. Mau nggak mau kita ada beberapa inisiatif yang harus kita dorong lebih cepat gitu ya. Kalau kita sebut ada kondisi sekarang new normal ya, atau istilah barunya sebenarnya adaptasi kebiasaan baru gitu ya. BTN coba akan sharing beberapa strategi terkait dengan kondisi terakhir kira-kira 3-4 bulan terakhir ini. Next. Kira-kira ada tiga besaran yang akan coba saya share ya. Apa sih kondisi new normal atau adaptasi kebiasaan baru, kemudian customer dan employee bagaimana perilakunya yang terjadi terakhir ini, dan yang terakhir adalah intinya itu bagaimana strategi dari sisi infrastrukturnya. Nah, ini ada sedikit cuplikan ya, kebetulan sambil dari McKinsey terkait dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi sebenarnya ada dua hal ya di sini yang ingin saya highlight. Yang pertama adalah terkait dengan adanya kebiasaan baru dari sisi customer gitu ya. Customer yang biasanya mayoritas berinteraksi dengan bank gitu ya secara fisikal, meskipun sebagian besar sebenarnya udah kita jalankan, implementasikan secara digital, tapi mau nggak mau ini hampir total gitu ya. Ada satu waktu totali kita berinteraksi dengan customer ini secara remote itu Pak Wisnu dan teman-teman. Jadi ini satu kita pandang di bank ini kalau dari kacamata IT suatu requirement baru ini. Suatu requirement baru, challenge baru dari sisi baik itu aplikasi maupun infrastruktur. Nah, yang kedua ini yang sebenarnya bagi sebagian besar bank atau financial institution ini benar-benar kebiasaan baru, yaitu adalah employee gitu ya. Kalau tadi di depan adalah customer, yang kedua adalah employee. Nah ini nextnya coba saya kasih gambaran dari sisi customer ya. Customer ini kan memang sebagian besar kalau di Indonesia di financial institution seperti BTN ini sebenarnya interaksi secara digital ini sudah berjalan gitu ya. Tapi ada satu waktu di bulan-bulan pada saat pandemi ini, pada saat puncaknya gitu, puncak dalam arti perubahannya gitu ya, itu kita perbankan pernah hanya membuka mungkin kira-kira 20-30% outlet kita. 70%, 80% close. Termasuk para pegawai atau employee yang di kantor pusat, kita pernah ada kondisi kira-kira 20-30% saja yang aktif. Itu pun yang untuk critical
unit atau critical division gitu ya, termasuk seperti IT, data center, operational support, command center ini nggak bisa dihindari, tetap harus work from office. Lainnya adalah work from home. Nah, kembali ke customer ini ya, mau nggak mau bergeser Pak, bergeser ya. Mereka tetap menuntut adanya availability, reliability, tentunya security-nya tetap terjamin ya. Mau nggak mau kita harus menciptakan apa yang disebut virtual branch gitu ya. Kalau mereka sebelumnya secara fisikal berinteraksi ke cabang, ini mayoritas secara virtual harus kita provide, harus kita bisa dukung, baik dari sisi aplikasi maupun infrastruktur ya. Baik itu bersifatnya problem handling maupun transaksi ataupun open account, ini mau nggak mau harus kita tetap bisa layani. Kenapa? Karena ada satu kondisi hanya sekitar 20-30% outlet kita buka. Dan ini pun akan menjadi dorongan atau requirement bagi bank menjadi satu kebiasaan baru gitu. Tidak hanya dalam kondisi pandemi, kondisi emergency, tapi akan menjadi requirement baru, akan menjadi tuntutan baru. Bahkan kami pun di BTN ini slogannya baru itu ya. Jadi berbanking dari rumah, banking from home, termasuk KPR from home gitu ya. Jadi kenapa? Karena BTN sendiri kan memang fokus bisnisnya ini memang banyak di KPR ya, di luar transaksi-transaksi pada umumnya gitu ya. Payment, kemudian open account dan sebagainya. Tapi kita memang secara core bisnisnya di KPR. Nah, ini akan menjadi tantangan baru buat kami di perbankan. Bagaimana availability-nya harus tetap terjaga, artinya transparan buat nasabah yang selama ini mereka bisa layani harus bisa tetap terlayani dimanapun, kapanpun, tentunya reliable dari sisi infrastrukturnya dan tetap secure. Ini dari sisi customer. Next, dari sisi employee atau partner. Nah, ini yang mungkin akan menjadi challenge besar bagi perbankan ya atau financial institution pada umumnya. Kalau employee selama ini mayoritas dia bisa melakukan pekerjaan atau melakukan akses terhadap aset-aset baik itu aplikasi, infrastruktur dan sistem lainnya itu dari kantor, ini mayoritas dari rumah atau dari tempat lain. Sebagai gambaran bahwa sebelum masa pandemi memang di kami di BTN sudah melakukan istilahnya splitting office gitu ya. Jadi ada sebagian besar teman-teman kami yang bekerja dari kota lain, seperti untuk desk collection itu di tempat kami memang udah kami pisahkan ada di kota Yogyakarta. Nah, termasuk juga untuk contact center. Contact center kami pun sebagian besar splitting udah bekerja secara remote di kota Solo. Nah, namun tetap ya dengan kondisi pandemi ini mendorong ada beberapa fungsi lain yang harus bekerja dari rumah atau dari tempat lain. Ya, kalau tadi sebagai gambaran memang kita punya office, splitting office di Jogja, di Solo ini memang in plan gitu ya. Jadi memang sudah direncanakan. Nah, gimana kalau dengan teman-teman yang bekerja dari rumah? Ya, infrastrukturnya terbatas, termasuk juga aksesnya terbatas. Mau nggak mau ini harus kita solusikan ya. Kenapa? Karena pada saat pandemi kemarin tentunya kita kalau katakanlah 70%, 80% employee bekerja dari rumah, kita ingin tetap produktivitas itu terjaga. Termasuk kontrol kita, supervisor harus bisa melakukan kontrol. Bagaimana tim sales, bagaimana tim collection, bagaimana teman-teman yang lain tetap bisa kita kontrol. Dan lagi-lagi reliability dan security-nya tetap terjaga. Nah, inilah yang menjadi requirement atau tantangan baru bagi kami di BTN atau financial institution pada umumnya. Kita harus bisa menciptakan integrated office automation atau smart office transparan ya, ibaratnya tempatnya di mana saja, tidak harus di kantor, semua aktivitas
semua aplikasi dapat diakses oleh teman-teman pegawai gitu ya. Nah, ini tantangan terbesar bagaimana nanti tidak hanya aplikasi tapi bagaimana infrastruktur kami bisa mendukung kebutuhan ini. Next. Nah, ini kami melakukan pemetaan atau yang disebut dengan technical arsitektur kami ya. Ini tipikal ya, mestinya di setiap perbankan pada umumnya punya mapping atau arsitektur teknikal seperti ini ya. Dimulai dari end user access-nya, platformnya, infrastrukturnya, dan tentunya operation dan manajemennya seperti apa. Kenapa? Karena nanti kami dengan adanya pandemi ini bisa memetakan kira-kira modul-modul mana, box-box mana, building block mana yang dampaknya besar. Strateginya harus berubah. Apakah kita support sendiri? Apakah kita perlu partner? Kenapa? Karena tadi dari gambaran di depan yang saya sampaikan baik dari customer maupun dari pegawai ini, tuntutannya adalah infrastruktur dan aplikasi ini harus gesit, harus agile. Dari manapun mereka bisa melakukan akses dan kapabilitasnya juga harus mencukupi. Next. Nah, ini tadi saya sampaikan. Ini kita mencoba melakukan pemetaan dari level end user access, platform, maupun infrastruktur. Kita petakan mana-mana yang mulai menjadi tren tadi yang disampaikan, seperti disampaikan Bu Mevira, betul, modernisasi apa yang dilakukan nih sebenarnya tidak harus semuanya self-support. Kita harus pandai-pandai merencanakan mana-mana modul yang memang kita tetap memerlukan partner di luar ya. Kebetulan dalam hal ini BTN berpartner dengan Sigma, kita melakukan co-location, kita melakukan private cloud. Ini sangat terasa pada saat pandemi kemarin. Next, contoh ini ada beberapa catatan dari kami ya. Misal di area platform ya, di area platform. Cloud ya, cloud ini buat teman-teman di perbankan kita memang sedang merencanakan atau sebagian sudah bagaimana kita membangun hybrid cloud maupun federated cloud ya. Memang kalau di perbankan memang tidak serta-merta semuanya kita publish di cloud ya. Kenapa? Karena ada beberapa ketentuan sehingga mau nggak mau kita harus bisa memilah-milah mana-mana aplikasi yang memang bisa kita share. Tapi tentunya ada pilihan-pilihan ya, ada pilihan-pilihan sehingga mau nggak mau harus kita lakukan karena tadi didorong adanya pandemi ini akan mempercepat beberapa inisiatif terkait strategi cloud computing kita. Dan kedua adalah virtualisasi. Ini di bagian infrastruktur, di virtualisasi ini sangat terasa, sangat terasa. Ketika beberapa teman kita bergerak, aksesnya dari rumah, dari office yang berbeda, ini sangat agile, kebutuhannya sangat agile. Jadi aplikasi itu sangat beragam. Bagaimana tadinya aplikasi yang hanya bisa diakses secara intranet, mau nggak mau harus kita publish di area secure, dan bagaimana infrastruktur bisa menunjang kebutuhan itu secara dinamis. Nah, ini sangat terasa buat kami, termasuk di dalamnya adalah capacity management. Kita harus bisa mengontrol kebutuhan aplikasi yang sangat dinamis ini tetap bisa reliable. Nah, ini tentunya kita bekerja sama dengan partner, sebagian memang kita lakukan sendiri, termasuk juga tadi dengan teman-teman di Sigma. Next. Oke, Pak Andi, mungkin ingin mengingatkan 1 menit lagi, Pak. Oke, ini yang terakhir memang. Jadi sekali lagi infrastruktur dalam kondisi pandemi ini, kondisi kebiasaan baru harus mumpuni dan gesit. Tadi sekali lagi saya sampaikan ada di area-area zoning end user access, ada di zoning platform, ada di zoning infrastruktur. Termasuk di dalamnya ini bagaimana kita melakukan kolaborasi, bagaimana kita menjaga availability system, termasuk bagaimana kita bisa memfasilitasi teman-teman developer untuk melakukan staging dalam hal pengembangannya. Sekali lagi ini tuntutan baru ya, tidak hanya dari sisi perubahan karakteristik di sisi customer, tapi tantangan terbesar justru juga datang dari employee maupun partner.
tentunya partner tetap kita berikan akses dengan batas-batasan tertentu, tapi mau nggak mau kita juga harus sediakan staging infrastruktur untuk bisa menunjang aktivitas beberapa partner ataupun pengembang. Saya pikir itu Pak Wisnu untuk bahan diskusi awal bagaimana kami melakukan strategi infrastruktur khususnya selama masa pandemi kemarin. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi atas sharingnya. Senang melihat BTN yang dulu mungkin orang mengenalnya sebagai banknya KPR gitu, sekarang sudah melakukan digitalisasi sehingga mungkin akan menjadi bank modern ke depan, nggak hanya dikenal sebagai banknya KPR, tapi juga mungkin bank modern yang bisa melayani audiens atau konsumen yang lebih luas. Good luck Pak buat transformasi yang dilakukan Bank BTN ke depan.